Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ameliana dan teman-teman saya Alia Haura Melani dan Segi Putra Wicaksono. Kami dari 4 TKG 2 akan menjelaskan tentang cluster sampling. Nah, yang pertama, cluster sampling menurut para ahli. Pertama, Sugiono pada tahun 2003. Ia menjelaskan bahwa teknik cluster sampling adalah cara pengambilan sampel penelitian berdasarkan pada cluster atau area tertentu. Sedangkan menurut Margono pada tahun 2004, teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Dan menurut Gunawan pada tahun 2013, cara pengambilan sampel dilakukan dengan acak dengan memperhatikan karakter wilayah karena populasi memiliki wilayah yang sangat luas. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa definisi dari cluster sampling adalah teknik sampling di mana peneliti membentuk beberapa klaster dari hasil penyeleksian sebagai sebagian individu yang menjadi bagian dari sebuah populasi. Teknik cluster sampling digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Berikutnya, maksud jelas dari cluster sampling itu seperti apa? Misalnya kita mempunyai sekolah, dan dalam sekolah itu terdapat dari 150 siswa, dan 150 siswa itu dikelompokkan menjadi 10 kelas. Nah, untuk mencari sampelnya sendiri, kita mengambil 2 kelas. Misalnya kita mengambil kelas 3 dan kelas 8. Nah, mereka ini adalah yang termasuk bagian dari cluster sampling. Berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Segi Putra. Untuk menggunakan cluster sampling ini, ada langkah-langkah yang harus kita ikuti dan juga metode-metode untuk penggunaan cluster sampling ini. Yang pertama, langkah-langkah penggunaan cluster sampling. Langkah pertama itu kita tentukan sampel atau tentukan target audience dan ukuran sampelnya yang akan kita teliti. Yang kedua, sumber. Kita bisa menciptakan sumber dari yang sudah ada atau kita menciptakan sendiri sesuai dengan audience target yang akan kita cari. Yang ketiga, itu kita membentuk kelompok. Tentukan kelompok itu dengan tentukan jumlah kelompok dengan memasukkan anggota yang sama secara merata ke dalam setiap kelompok. Pastikan setiap kelompok ini berbeda dari satu sama lain. Kelompok ini bisa disebut juga sebagai cluster. Yang keempat, langkah keempat, itu kita pilih cluster secara acak untuk sampling. Yang kelima, segmentasi geografis. Segmentasi berdasarkan geografis menjadi salah satu parameter paling umum untuk digunakan dalam cluster sampling. Segmentasi geografis ini adalah salah satu cara untuk mengkerucutkan cluster-cluster yang kita pilih dengan wilayah. Jadi kita kerucutkan cluster-cluster yang sudah kita kelompokkan ini dengan wilayah. Yang terakhir, bentuk subtype pada cluster sampling adalah teknik sampling di mana tahapan sampling dikerucutkan pada subtype yaitu one stage, two stage, dan multi stage. Yang lebih jelasnya akan dibahas setelah ini. Metode pada penggunaan cluster sampling itu ada 3. Pertama, one stage cluster sampling atau satu tahap untuk satu tahap yaitu stage cluster sampling atau 2 tahap, multiple stage cluster sampling atau beberapa tahap. Yang pertama itu one stage cluster sampling. Sesuai dengan namanya, cluster sampling ini digunakan dalam satu tahapan saja. Dalam jenis sampling cluster yang satu ini, populasi yang dipilih kemudian langsung dibagi dalam kelompok-kelompok atau cluster. Peneliti kemudian memilih grup-grup secara acak untuk menjadi perwakilan. Selanjutnya, proses sampling pun langsung dimulai. Metode selanjutnya yaitu two-stage cluster sampling. Secara prosedural, one stage dan two stage tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Sebuah sampel yang didapat dari 2 tahapan sampling dapat dibilang memiliki hasil yang lebih baik ketimbang sampel yang dicapai dari teknik cluster sampling satu tahap atau one stage cluster sampling. Karena untuk two-stage cluster sampling, setelah grup perwakilan terpilih, tidak semua anggota dimasukkan sebagai sampel sebagaimana one stage cluster sampling, melainkan dilakukan kembali seleksi secara acak untuk mendapatkan responden terbaik sebagai sampel penelitian. Metode terakhir untuk menggunakan cluster sampling itu yaitu multiple stage cluster sampling. Untuk riset yang dilakukan di wilayah geografis yang banyak atau wilayah yang banyak, hanya dapat dilakukan dengan multiple stage cluster sampling dengan membentuk sejumlah cluster yang rumit. Banyak langkah-langkah membentuk listing atau sampling yang digunakan dalam teknik sampling ini. Contoh penggunaan multiple stage cluster sampling ini yaitu sebuah perusahaan ingin melakukan survei mengenai literasi digital di Jawa Barat. Peneliti dapat membagi keseluruhan populasi Jawa Barat ke dalam beberapa kelompok kota atau kita sebut ini cluster. Langkah berikutnya adalah memilih kota-kota dengan populasi tertinggi, lalu memfilter kembali populasi berdasarkan kepemilikan akses internet. Jadi untuk penggunaan pada wilayah geografis yang luas, kita lebih baik gunakan multiple stage cluster sampling, yaitu kita menggunakan beberapa tahap untuk sebelumnya, lalu kita putuskan untuk mencari
klaster atau kelompok mana yang akan kita teliti. Selanjutnya, itu ada kelebihan dan kekurangan kita menggunakan cluster sampling yang akan dijelaskan oleh Arya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan cluster sampling. Kelebihan cluster sampling yang pertama itu, dari segi biaya pengumpulan data cluster sampling ini secara geografis relatif rendah. Kemudian yang kedua, jumlah besar. Cluster sampling dapat mengelompokkan data observasi dalam jumlah besar dan relatif banyak. Yang ketiga itu sampel. Cluster sampling lebih tepat menduga populasi karena variasi dalam populasi dapat terwakili dalam sampel. Sedangkan yang keempat, presentase. Bila prosedur pengambilan sampel cluster sampling ini dilakukan dengan tepat, akurasi hasilnya memiliki presentasi yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kekurangan dari cluster sampling. Yang pertama, dari segi efisiensi, kurang efisien dalam proses pemilihan anggota sampel dibandingkan metode lainnya. Karena sub-sub dari setiap kelompok yang ditentukan dalam suatu stage, diasumsikan memiliki karakteristik homogen atau hampir homogen. Yang kedua, human error. Presentasi human error dalam pelaksanaan cukup tinggi, terutama dalam tahap pembagian kelompok sampel. Yang ketiga, data heterogen. Untuk data yang terlalu heterogen antara objek penelitian yang satu dengan yang lain akan sulit bagi peneliti untuk menentukan jumlah kelompok yang dibentuk. Yang keempat, sampling. Bila elemen sampling tidak terpenuhi, maka teknik ini tidak dapat diterapkan. Problematika yang satu ini tentu berbeda dengan mayoritas teknik sampling lain yang memiliki alternatif lain agar tetap bisa diaplikasikan. Selanjutnya, contoh penggunaan dari cluster sampling. Contohnya, akan dipilih sampel penelitian sebanyak 100 pekerja pada proyek konstruksi di Jakarta untuk mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan konstruksi gedung. Teknik penentuan sampelnya adalah yang pertama, jumlah pekerja proyek konstruksi di Jakarta adalah 3.000 pekerja. Yang kedua, total proyek konstruksi Jakarta ada 10 buah. Kemudian, untuk mendapatkan sampel, maka jumlah total pekerja dibagi dengan jumlah proyek konstruksi. Jadi 3.000 dibagi 10 sama dengan 300. Dalam kasus penelitian ini harus diterapkan metode two-stage cluster sampling, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Segi, di mana hasil pembagian tersebut disaring kembali untuk mendapatkan hasil akhir sesuai kuota. Dan yang terakhir, caranya adalah membagi jumlah kuota terjaring dengan kuota sampel yang tersedia. Jadi 300 dibagi 100 sama dengan 3. Maka didapatkan dari masing-masing proyek diambil satu kelompok dengan anggota berjumlah 3 orang. Nah, berikut ini adalah sumber dan referensi yang kita pakai. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.